Ya, oke. Ketemu lagi kita ya. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, penting ya, sehat dan sukses semua urusan. Oke, amin, amin. Oke, oke. Nah, pada video ini ya akan dibahas tentang kewenangan pengusaha menentukan alasan PHK sebagaimana dituangkan di dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. Oke. Berbicara tentang alasan PHK atau dari mana sumber referensi PHK itu dapat dilaksanakan, itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam. Jadi untuk PHK itu bisa tiga macam ya mekanismenya atau dasar hukumnya katakanlah begitu ya. Pertama adalah berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, PHK berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, atau bisa juga berdasarkan pada ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Bisa salah satu ya, dituangkan di situ, dinyatakan di situ tentang alasan PHK. Atau yang ketiga, ya, ini PHK berdasarkan dengan sendirinya. Oke. Apa itu maksudnya PHK berdasarkan dengan sendirinya? Ya, nah, PHK karena meninggal dunia, ya meninggal dunia ya PHK otomatis begitu ya. Oke. Kemudian atau mengundurkan diri, ya pasti PHK ya. Mengundurkan diri jelas atas kemauan bekerja dan atau PHK karena usia pensiun, sebagaimana dicantumkan dalam peraturan perusahaan atau PKB. Ya. Jadi ketika seseorang sudah mencapai usia pensiun, apakah 55 tahun, 56 tahun, atau 58 tahun, maka pensiunlah dia si pekerja. Baik, ya kita lanjutkan. Nah, di sini tampil pada screen ya, eh, ya semacam skema lah ya. Ini alasan pemutusan hubungan kerja, nampak di situ ada bisa yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan, didasarkan atas sumber selainnya. Peraturan perundangan di sini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Nah, di dalam peraturan perundangan itu dicantumkan tentang alasan PHK. Ya, oke. Nah, kemudian sumber selainnya tadi disebutkan dari perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama PKB, ya, oke. Dan lain-lain. Nah, itu tadi usia pensiun, meninggal dunia atau resign atau undur diri lah gitu, oke. Nah, alasan PHK selain ditetapkan oleh peraturan perundangan itu tadi bisa didasarkan atas PK, PP, atau PKB. Ya, oke. Baik, oke ya. Nah, sekarang kita lihat tentang PHK yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Di sini pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ya, itu pada pasal 154A ayat 1. Di situ dicantumkan ada 15 macam alasan PHK ya dari A sampai dengan O. A, B, C, D, E, F, G, H, Y sampai O begitu ya. Ada 15 macam. Nah, inilah jenis-jenis PHK yang sudah ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pasal 154A ayat 1. Nah, tapi di situ hanya disebutkan alasannya saja. Nah, PHK itu kan ada konsekuensi lainnya, yaitu pembayaran ya. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penghargaan hak dan sebagainya. Nah, ada perkalian faktor juga di situ. Nah, detail daripada pembayaran itu dimuat di dalam peraturan pemerintah atau PP 35 tahun 2021. Nah, karena ini sudah menyangkut detail ya, ya peraturan pemerintah kan isinya peraturan pelaksanaan dan itu detail ya. Maka kalau tadi intinya itu dalam undang-undang pada pasal 154A ayat 1 itu 15 macam,
Maka ketika didetailkan, dirincikan itu, maka jenis PHK yang dimuat dalam PP 35 tahun 2021 itu total ada 26 macam PHK. Ada 26 macam PHK pada PP 35 2021 dimulai dari pasal 41 sampai dengan pasal 57. Itu ada 26 macam PHK sangat rinci. Pesangonnya kali berapa, kemudian bagaimana uang pengarah masa kerja, bagaimana uang pisah, uang penggantian hak dan sebagainya ada di situ ya. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, di dalam kita lihat ya, di sini kita lihat lagi pasal 154A ya, pasal 154A. Pada ayat 1 ya, tadi disebutkan di situ ada 15 macam dari A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya itu ada semuanya 15 macam ya. Misalnya di sini ayat 1 huruf A ya, huruf A. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia. Detail sekali di sini ya, detail sekali. Oke, jadi bisa dipelajari nanti ya. Oke, intinya adalah pada pasal 154A itu ada 15 macam PHK. Nah, oke. Nah, kemudian pada ayat 2 di pasal 154A ini, undang-undang mengizinkan uh, perusahaan itu mengatur PHK-nya sendiri-sendiri atau membuat alasan PHK sendiri. Oke, baik. Kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada ketentuan lain. Ketentuan lain ini tentang PHK juga ya. Ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di pasal 61 ayat 1. Ya, di sebelah kanan itu ya, sebelah kanan. Oke. Nah, khusus pada pasal 61 ayat 1 di situ, ini juga PHK juga. Di situ judulnya adalah ya kira-kira berakhirnya suatu perjanjian kerja. Maka pada pasal 61 ayat 1, pada ayat 1 berbunyi perjanjian kerja berakhir. Itu sama dengan PHK kan? Oke ya. Oke. Jadi pada ayat 1 ya dari pasal 61 perjanjian berakhir bila A, huruf A ya, pekerja meninggal dunia ya. B, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja PKWT. PKWT yang didasarkan atas jangka waktu perjanjian kerja. Jangka waktu ya. PKWT jangka waktu lah sebutlah begitu. Yang C di situ karena selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ini juga PKWT. PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. Dan yang berikutnya adalah pada huruf D, adanya putusan pengadilan. Ya karena kasus itu dibawa ke PHI, Pengadilan Hubungan Sosial, atau berlanjut ke kasasi, banding ke kasasi. Nah, kalau kasasi ya kalau putusan itu sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka itu adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, inkrah van Guise, gitu ya. Oke, itu PHK sudah harus dilaksanakan. Oke, atau E, jadi huruf ayat 1 itu ada A, B, C, D, E. Yang E ini penting ini penting. Pentingnya apa? Karena ini PHK-nya otomatis. Jadi PHK karena ya huruf E ya, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kenapa saya katakan penting? Ini penting terutama kalau membuat suatu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu perusahaan uh, harus memastikan ya bahwa di dalam PK atau PP atau PKB itu sudah diatur di dalamnya pekerja dapat di PHK apabila dinilai kinerjanya itu buruk atau lebih rendah dari yang standar. Maka bisa otomatis PHK. Nah, ini harus ada di situ. Sehingga PKWT ketika ternyata memang pekerja itu substandard performance atau apa itu kinerjanya di bawah standar, maka bisa langsung otomatis PHK. Tapi kalau itu tidak ditulis dalam perjanjian kerja PP atau PKW nggak bisa, tidak bisa, harus melalui proses gitu ya. Atau kemudian PHK-nya
di situ harus ada suatu ganti rugi. Ya. Tetapi kalau PHK seperti yang diperjanjikan ini, maka meskipun PKWT diputus di tengah jalan, dikontrak 1 tahun, tapi baru 6 bulan sudah kelihatan buruk di PHK, maka tidak harus membayar ganti rugi. Kalau itu PHK dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi pasal 61 ini penting, khususnya untuk PKWT terutama ya, yaitu di dalam hal ini adalah ayat 1 huruf E. Oke, baik. Ini khusus ya. Oke, baik. Selanjutnya, ya ini skema lagi, ya ini skema lagi, sistematika lah ya, menegaskan bahwa pasal 154A itu ada 2 macam ya, ayat 1, ayat 2. Ayat 1 itu adalah jenis PHK A sampai dengan O, nah kemudian yang ayat 2, selain itu bisa juga dibuat sendiri oleh perusahaan dan atau dengan bersama-sama dengan serikat pekerja kalau itu adalah PKB ya. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini suatu contoh ya. Suatu contoh tentang salah satu PHK, pelaksanaan PHK ya, karena ini dalam peraturan perusahaan. Maaf, karena ini dalam peraturan pemerintah dalam PP 35 tahun 2021 pasal 52 ya. Jadi ini di pasal 52 ayat 1 ayat 2 pada PP 35 tahun 2021 yaitu tentang PHK. Ya memang tentang PHK. Dalam hal ini pasal 52. Pada pasal 52 ada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu mudahnya bisa disebut bahwa ini adalah PHK yang pelanggaran ringan. Oleh karena itu pada ayat 1 dikatakan, ditulis di situ, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja buruh karena alasan pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PKPP atau PKB ya, dengan syarat sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Ya ini pelanggaran ringan, jadi masih diperingatkan gitu kan. Nah, diperingatkan untuk diperbaiki. Oke. Nah, tapi kalau memang tidak bisa membaik, ya sampai pada peringatan ketiga itu sudah terakhir. Kalau memang masih melakukan kesalahan, ya mesti diproses PK. Dan di sini adalah isinya adalah pelanggaran ringan, karena masih diberikan surat peringatan untuk dibina. Kalau dibina tidak bisa ya, bahkan pekerja yang dibina tidak bisa baik menjadi dibinasakan. Oh enggak lah, tidak seperti itu ya, tidak dibinasakan. Ya di PHK lah begitu ya, baik. Itu adalah ayat 1. Ayat 2, ayat 2 ini di sini memakai istilah PHK karena pelanggaran mendesak. Kalau dulu ini disebut dengan karena pelanggaran berat ya di sini. Ayat 2 ya. Bunyinya pengusaha dapat itu berarti dapat iya ya, dapat tidak gitu kan. Dapat dilakukan, dapat tidak. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam PK, PP, atau PKB. Jadi kalau pengusaha melihat bahwa ini suatu pelanggaran yang berat atau mendesak dilakukan oleh pekerja itu dapat langsung di PHK tanpa surat peringatan, langsung dieksekusi. Bisa begitu. Ya, inilah suatu kenyamanan baru bagi pengusaha dalam PHK ya. Oke. Nah, baik pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 ini alasan-alasan pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat atau alasan mendesak ini bebas diisi apapun oleh pengusaha. Jadi di sini akan terjadi memang di setiap perusahaan itu jenis-jenis pelanggaran ringan maupun pelanggaran mendesak beda-beda, tidak sama, tergantung pada industrinya, gitu kan? Nah itulah contoh tentang bagaimana mekanisme PHK secara rinci dan ini menyangkut karena ini ada dalam PP 35 maka di situ juga diatur tentang berapa besarnya pesangon, kemudian ada uang pisah, uang penggantian masa kerja, uang UPH ya, uang penggantian hak ya, di situ ada rinci di situ, tapi di sini tidak saya tampilkan. Ya, oke. Jadi pasal 52 selain alasannya ada juga uh, pembayaran apa saja yang harus dibayarkan oleh perusahaan terkait dengan PHK. Baik. Nah,
Di sini, ini satu contoh pelanggaran-pelanggaran yang dibuat sendiri oleh perusahaan, ya. Nah, di sini ya, misalnya ini adalah di dalam peraturan perusahaan. Oke, sebelah kiri ya. Contoh alasan PHK dalam PKBP atau BKB. Ini saya beri contoh ada 7 macam ya. Oke, karyawan dapat diproses PHK bila karyawan yang sedang dalam status menerima surat peringatan ketiga dan terakhir melakukan pelanggaran atau perbuatan sebagai berikut. Jadi sudah menerima peringatan ketiga dan terakhir ya, masih melakukan lagi pelanggaran ya sudah tadi dibina, tidak dibina, di PHK lah ya, di PHK. Oke, satu contoh misalnya angka 1 di situ ya, bekerja di perusahaan lain dan terbukti karyawan tersebut melakukan pekerjaan di perusahaan lain pada waktu yang seharusnya karyawan tersebut bekerja di perusahaan. Jadi pada jam kerja dia mengerjakan pekerjaan perusahaan lain. Wah ini kurang kurang bukan mau apa lagi ini gitu kan. Nah, padahal sudah diperingati surat peringatan yang terakhir masih ketahuan juga melakukan itu. Ya sudah, apa boleh buat. Habislah kesabaran. Silakan di PHK ya, PHK. Tapi dalam hal ini ya, pelanggaran ringan loh ya. Pokoknya ini pelanggaran ringan. Kalau diberikan surat peringatan itu pelanggaran ringan. Misalnya saya baca misalnya di angka 4, tidak memakai alat keselamatan perlengkapan kerja sesuai dengan ketentuan perusahaan. Harusnya pakai misalnya masker atau harusnya pakai pelampung ya misalnya ya. Kalau itu suatu perusahaan yang harus menyeberang laut ya harus pakai pelampung tapi tidak, atau sedang ngelas ya harus pakai kacamata hitam misalnya seperti itu ya. Pokoknya seharusnya memakai alat keselamatan tapi tidak ya. Dan sudah peringatan ketika terakhir misalnya masih melanggar PHK. Oke. Nah, kemudian ini ada angka 6 ya, misalnya mendapatkan penilaian kinerja di bawah yang disyaratkan meskipun sudah diberikan mentoring atau training sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan masih belum bisa mencapai juga. Ya sudah, maaf kata tidak dapat dilanjutkan ya karena kemampuannya sangat rendah. Oke. Nah, itulah contoh-contoh eh, alasan-alasan PHK yang dibuat sendiri oleh pengusaha dan itu bebas ibarat mengisi cek kosong. Isi apa saja silakan. Oke, sampailah kita ya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Silakan bagikan video ini ya. Bagikan video ini ke teman-teman, di-share dan sebagainya. Itu adalah membagikan ilmu pengetahuan. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, oke. Salam sehat dan sukses selalu. Jumpa lagi di video berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke, sampai di sini ya. Oke, sekian. Ya, ya. Salam semuanya ya. Oke.